Pada video sebelumnya, kita sudah selesai dan berhasil membuat jaringan komputer sederhana di Cisco Packet Tracer, yaitu menghubungkan dua komputer. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa ada PC 0 dan PC 1 saling terhubung menggunakan kabel UTP. Kemudian di PC 0, IP address-nya 192.168.1.1 dan di PC 1 IP address-nya 192.168.1.2. Nah, selanjutnya pada video kali ini kita akan membahas lebih detail lagi tentang IP address. Nah, jadi di video sebelumnya juga saya sudah jelaskan bahwa IP address itu ibarat sebuah nama. Jadi, antar komputer jika kita ingin komunikasi tentu saja butuh nama, dan nama dalam jaringan komputer itu adalah IP address. Nah, untuk IP address sendiri, format penulisannya itu ada 4 oktet. Jadi ada 4 bagian ya, yaitu x.x.x.x. Nah, jadi kurang lebih seperti itu, di mana setiap x-nya itu adalah angka ya, angka desimal antara 0 sampai 255. Nah, jadi angka dalam IP address itu pasti selalu antara 0 sampai 255. Gak mungkin ada minus dan gak mungkin juga ada di atas 255. Jadi pasti antara 0 sampai 255. Salah satu contohnya yaitu seperti yang kita gunakan tadi, yaitu 192.168.1.1. Nah, ini adalah contoh dari IP address. Oke, jadi sebenarnya angkanya itu bebas ya, tidak harus 192.168.1.1. Itu nggak harus, bebas ya. Asalkan angkanya itu antara 0 sampai 255. Nah, selanjutnya untuk penulisan IP address yang benar itu sebenarnya di belakang itu ada slash ya. Nah, slash di sini jadi saya contohkan menggunakan slash 24 ya. Nah, jadi slash di sini itu artinya prefix ya. Jadi slash 24 ini adalah prefix. Nah, prefix itu apa sih? Prefix itu fungsinya menunjukkan jumlah IP yang bisa digunakan. Jadi slash 24 ini IP yang bisa digunakannya berapa sih? Dalam hal ini, jadi slash 24 itu total IP yang bisa digunakan adalah 256. Nah, jadi prefix itu fungsinya untuk menunjukkan jumlah IP yang bisa digunakan. Dan dalam hal ini kita menggunakan prefix slash 24, di mana slash 24 itu jumlah IP-nya yang bisa digunakan adalah 256. Nah, selanjutnya nanti kita juga akan belajar yang ada istilahnya subnetting. Oke. Nah, subnetting ini apa sih? Subnetting ini digunakan untuk menunjukkan prefix yang paling efektif. Jadi, sebagai contoh, misal kita memiliki sebuah kantor atau kelas ya, di mana di dalam kelas ini anggap saja misal ada 6 komputer yang saling terhubung. Nah, seperti ini ya teman-teman. Nah, pertanyaannya adalah prefix berapa yang paling efektif untuk 6 komputer ini? Contohnya nih, misal kalau kita menggunakan prefix slash 24 ya, di mana untuk prefix slash 24 itu jumlah IP-nya yang bisa digunakan sebanyak 256. Sedangkan di sini dalam kelas ini kita hanya memerlukan 6 IP. Untuk 6 IP komputer ini
tentu saja sangat tidak efektif ya, karena akan menyisakan 250 IP. Nah, saya kasih bocoran bahwa prefix yang paling efektif yang digunakan adalah /29. Kenapa? Karena /29 ini jumlah IP-nya adalah 8. Sedangkan yang kita butuhkan adalah 6. Jadi ini sudah sangat cukup ya kalau ada 8 IP. Karena yang kita butuhkan hanya 6. Oke. Jadi dalam IP address itu kita memiliki slash ya, /24 contohnya. Di mana /24 ini menunjukkan prefix. Prefix itu fungsinya adalah menunjukkan jumlah IP yang bisa kita gunakan. Jadi contohnya kalau /24 itu jumlah IP yang bisa digunakannya adalah 256. Selanjutnya kita memiliki istilah yang namanya subnetting. Di mana subnetting itu fungsinya adalah mencari prefix yang paling efektif untuk digunakan ya. Oke, sampai di sini mungkin teman-teman sudah paham ya. Dan sekali lagi saya jelaskan bahwa untuk sebuah ruangan ini atau lab komputer ini ya, karena kita memiliki 6 komputer yang saling terhubung, jadi slash yang paling efektif yaitu /29. Karena /29 ini memiliki IP sebanyak 8 ya. Jadi itu sangat efektif. Oke, sekali lagi mungkin teman-teman masih belum paham ya tentang bagaimana cara menghitung subnettingnya, yaitu prefixnya ya. Nah, nanti teman-teman bisa lihat di video berikutnya ya. Oke, mungkin sampai di sini saya menjelaskan ya. Semoga teman-teman bisa paham bagaimana cara menghitung apa pengenalan IP address dan subnettingnya. Oke, terima kasih.